Aku duduk di kafe favoritku sambil menatap gelas kopi yang perlahan menghitam. Uapnya naik tipis-tipis ke udara dan aroma pahitnya menyentuh hidungku dengan cara yang aneh. Bikin aku merasa lebih hidup. Nama aku Rani, 28 tahun, single, tapi sebenarnya enggak juga. Aku punya pacar, tapi hidupku enggak pernah sesederhana itu. Sejak awal hubungan, aku selalu merasa ada yang kurang. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang bikin aku kadang bertanya-tanya apakah aku benar-benar jatuh cinta atau cuma nyaman dengan rutinitas. Hari itu, kafe penuh dengan orang-orang yang sibuk sendiri-sendiri. Laptop terbuka, tangan mengetik cepat, atau hanya duduk menatap layar HP mereka sambil sesekali menyesap kopi. Aku sendiri, duduk di pojok dekat jendela, mencoba menenangkan pikiranku yang sebenarnya nggak pernah tenang, sampai akhirnya notif itu muncul di layar ponselku. Nama itu, Ari, teman lama dari kantor lama. Aku tersenyum tipis, jantungku entah kenapa langsung berdetak lebih cepat. Awalnya cuma chat ringan, bercanda tentang masa lalu, tentang kolega-kolega yang sekarang sudah jarang ditemui, tentang momen-momen konyol yang dulu kita alami bersama. Tapi semakin lama percakapan itu berubah. Tidak terlalu dramatis, tapi ada rasa sesuatu yang berbeda. Ada rasa hangat seperti sinar matahari di sore hari yang masuk lewat jendela, tapi sekaligus bikin gelisah. Kenapa ya? Kenapa rasanya dia lebih bikin aku penasaran daripada pacarku sendiri? Pikirku. Aku mencoba menepis pikiran itu, tapi susah. Bahkan tanpa sadar aku mulai menunggu momen ketemu dia. Bahkan di luar jam kerja, di luar konteks profesional. Setiap notif masuk, aku mengecek dengan cepat. Kadang senyum-senyum sendiri di tengah kafe yang ramai. Orang-orang di sekitarku mungkin mengira aku gila, tapi aku tak peduli. Ari berbeda. Ada cara dia bicara, cara dia bercanda, cara dia mengingat hal-hal kecil tentangku yang bahkan aku sendiri kadang lupa. Kadang dia menyebut hal-hal yang hanya aku yang tahu, atau hal-hal kecil tentang kebiasaan aku yang belum pernah aku ceritakan ke siapapun. Dan itu membuatku merasa diperhatikan, dihargai, diakui, sesuatu yang terasa lebih nyata daripada hubungan yang aku jalani saat ini. Hari itu aku memutuskan untuk membalas chatnya agak lama, seakan-akan tak sengaja. Padahal aku tahu aku sedang menunggu momen itu. Obrolan kami berlanjut tentang film yang baru rilis, tentang lagu-lagu yang bikin mood naik turun, sampai akhirnya kami bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing sekarang. Ari cerita tentang kerjaannya yang menumpuk, proyek-proyek yang bikin dia lembur, tapi tetap bisa nyelipin waktu untuk hal-hal kecil yang bikin hidup terasa lebih ringan. Aku mendengarkan, tapi juga menyadari bagaimana diriku sendiri yang selama ini merasa nyaman tapi bosan, merasa hidupku terlalu datar. Semakin sering chat itu berlanjut, aku merasa ada sesuatu yang mulai berkembang. Sesuatu yang aku sendiri nggak yakin apa namanya. Mungkin ini rasa penasaran, mungkin ini rasa kangen, mungkin juga rasa bersalah. Tapi rasa itu datang tanpa diundang, masuk begitu saja dan membuatku nggak bisa berpikir jernih. Kadang aku sengaja menahan diri, bilang ke diri sendiri, Rani, ini cuma nostalgia, jangan terlalu ke bawah. Tapi hati dan pikiran kadang tak sejalan. Beberapa minggu kemudian, Ari mengajak ketemuan. Awalnya hanya untuk minum kopi, ngobrol santai, sekadar nostalgia. Tapi ada sesuatu dalam cara dia menatapku, senyumnya, cara dia duduk, yang bikin aku tiba-tiba sadar bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada campuran rasa deg-degan dan takut, tapi juga ada rasa penasaran yang tak bisa aku hindari. Kami duduk di kafe yang sama, tempat aku biasanya sendirian. Dia datang dengan jaket denim dan tas ransel yang terlihat sudah dipakai berkali-kali. Wajahnya familiar, tapi juga berbeda. Ada aura yang membuat aku ingin tahu lebih banyak, ingin mendengar setiap kata yang keluar dari mulutnya. Pembicaraan kami mengalir, dari hal ringan sampai hal-hal pribadi yang sebelumnya tak pernah aku ceritakan ke siapapun. Dan aku menyadari, setiap kata yang dia ucapkan, setiap tawa kecil yang dia keluarkan, membuat aku merasa hidup. Ada sensasi yang berbeda dari yang aku rasakan dengan pacarku. Pacarku baik, perhatian, tapi kadang terlalu stabil, terlalu bisa ditebak. Dengan Ari, segalanya terasa seperti permainan, seperti misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Setelah pertemuan itu, aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Hati ini bingung,
tapi juga tersihir. Rasanya seperti berada di antara dua dunia, satu yang aman, nyaman, tapi membosankan. Satu lagi yang menantang, menggoda, tapi tak pasti. Aku mencoba menenangkan diri dengan bilang ke diri sendiri, "Rani, ini cuma pertemanan, jangan kebablasan." Tapi malam itu, ketika aku sendirian di kamar, chat dari Ari muncul lagi. Dia menulis sesuatu yang bikin aku tersenyum tipis, sesuatu yang seakan menembus hatiku, membuatku tak bisa menahan diri untuk membalasnya dengan cepat. Kami mulai berbagi rahasia kecil, cerita-cerita yang sebelumnya tak pernah aku ceritakan ke pacarku atau teman dekat. Dan aku menyadari, semakin sering aku berinteraksi dengan Ari, semakin sulit aku menahan diri dari perasaan yang mulai tumbuh perlahan, tapi pasti. Hari-hari berikutnya aku mulai mencari alasan untuk bertemu dia. Awalnya pura-pura kebetulan, tapi semakin lama aku sadar, aku menikmati setiap pertemuan itu lebih dari yang seharusnya. Ada rasa deg-degan setiap kali dia menelpon atau chat. Ada rasa cemas setiap kali balasannya lambat. Rasanya seperti kecanduan, bukan obat, bukan kopi, tapi kehadirannya. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Kenapa aku merasa hidupku lebih berwarna ketika Ari ada di sekitarku? Kenapa setiap kata yang dia ucapkan bisa membuat aku tersenyum sendiri, di tengah kantor, di tengah kafe, bahkan di tengah keramaian orang-orang yang tidak peduli padaku? Kenapa rasa bersalah dan kesenangan bisa bercampur seperti ini? Suatu sore, kami memutuskan untuk jalan-jalan di taman kota. Matahari mulai turun perlahan, cahaya keemasan menyentuh wajah kami, dan aku merasa dunia ini hanya milik kami berdua. Ari bercerita tentang mimpinya, tentang hal-hal yang ingin dia capai, tentang kebahagiaan yang dia cari. Aku mendengarkan, tapi juga memperhatikan gerak tubuhnya, senyumnya, cara dia berbicara seakan menyentuh sesuatu yang ada di dalam diriku. Dan aku menyadari, ini baru awal. Awal dari sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupku. Sesuatu yang menggoda, tapi juga menakutkan. Aku tahu, aku sedang berada di jalur yang berbahaya. Bukan bahaya fisik, tapi bahaya emosional. Bahaya yang bisa membuatku kehilangan diri sendiri jika tidak hati-hati. Tapi entah kenapa, aku tak ingin berhenti. Aku ingin terus merasakan ketegangan itu, rasa penasaran itu, bahkan rasa bersalah itu. Semua terasa seperti narkotika yang membuatku kecanduan. Ketika malam tiba, aku duduk di balkon apartemenku, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, dan ponselku bergetar. Notifikasi dari Ari muncul lagi. Aku tersenyum sendiri, merasakan campuran kebahagiaan dan kekhawatiran. Aku tahu, aku sedang memulai sesuatu yang tak bisa aku prediksi. Sesuatu yang bisa membawa aku ke arah yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dan malam itu, aku menatap langit gelap, berbisik pada diri sendiri. "Rani, bersiaplah. Ini baru awalnya." Hari itu, aku sengaja lewat area kantornya. Awalnya cuma alasan sepele. Aku kebetulan lewat, sekalian lihat-lihat. Tapi, hati kecilku sudah berdebar-debar sejak pagi. Aku menyusun rencana di kepala, membayangkan senyum tipisnya yang selalu bikin aku lemah. Membayangkan obrolan ringan yang entah kenapa selalu terasa berat di dada. Seolah setiap kata yang dia ucapkan masuk ke hati lebih dalam dari yang aku duga. Begitu aku masuk, dia sudah di sana. Duduk santai di depan laptop, tapi begitu menoleh, matanya langsung bertemu mataku. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang bikin aku hampir tersentak. Seolah-olah dia tahu semua rahasia yang aku sendiri belum ngerti. Senyum tipis itu bukan cuma senyum biasa. Ada pesan tersirat di baliknya. Sesuatu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat dan kepala ini sedikit melayang. "Rani, gak nyangka lihat kamu di sini." Katanya santai tapi suaranya hangat, penuh perhatian. Aku membalas dengan senyum yang gak sempurna, tapi cukup untuk menutupi rasa gugup yang tiba-tiba menyerang. Aku pura-pura santai, padahal jantungku rasanya mau lompat keluar. Awalnya obrolan kami ringan, tentang kerjaan, tentang teman-teman lama. Tapi lama-kelamaan berubah jadi hangat. Candaan kecil berubah jadi sentuhan yang tak sengaja. Tangan kami hampir bersentuhan saat dia mengambil secangkir kopi untukku, dan aku merasakan listrik kecil di ujung jari. Aku buru-buru menarik tangan,
Tapi senyum tipisnya tetap ada, seolah dia juga merasakan hal yang sama, tapi memilih diam. Aku mulai sadar, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang menyalak di dalam diriku, sesuatu yang membuat aku merasa hidup, tapi juga salah. Greget itu ada di setiap sapaan, setiap tatapan, bahkan di setiap pesan yang muncul tengah malam. Setiap kali ponselku bergetar, aku berharap itu darinya. Setiap kata yang dia tulis terasa seperti bisikan rahasia yang hanya aku yang bisa dengar, hanya aku yang bisa mengerti. Aku tahu, ini salah. Aku punya pacar dan aku mencintainya dalam batas yang wajar. Aku nggak mau menyakiti dia. Nggak mau jadi orang yang mengkhianati percayaan. Tapi, rasanya seperti ada magnet yang menarikku ke arah Ari. Setiap kali aku mencoba menghindar, rasa penasaran itu makin membakar. Kadang aku sengaja bilang ke diri sendiri, "Rani, hentikan itu. Ini cuma godaan, jangan kebablasan." Tapi hati ini tak pernah nurut. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencari alasan untuk bertemu dia lagi. Sekadar kebetulan lewat kantornya, sekadar mampir beli kopi, sekadar balas chat yang seharusnya bisa diabaikan. Setiap momen bersamanya terasa seperti permainan yang berbahaya, tapi juga menikam. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang dia. Cara rambutnya jatuh saat dia menunduk, cara matanya menyipit ketika dia tertawa, cara tangannya bergerak saat menjelaskan sesuatu. Semua hal itu membuat aku semakin sulit berpikir jernih. Suatu sore, dia mengajakku jalan santai di taman dekat kantor. Matahari mulai turun, cahaya keemasan menyentuh wajahnya, dan aku merasa dunia ini hanya milik kami berdua. Aku mendengar suaranya bercerita tentang mimpi-mimpi yang belum tercapai, tentang perjalanan hidupnya yang penuh warna. Dan entah kenapa, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti musik yang menenangkan, tapi juga membakar rasa di dada. Di tengah jalan, tangan kami tak sengaja bersentuhan. Sekali lagi aku merasakan listrik kecil yang sama, tapi kali ini lebih kuat. Aku menatap matanya dan dia menatap balik dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ada tawa kecil, ada keraguan, ada kehangatan, semuanya bercampur menjadi satu sensasi yang membuat aku ingin melupakan dunia di sekitar kami. Malam itu, setelah pulang, aku duduk di kamarku, menatap langit-langit dan ponselku bergetar lagi. Pesan dari Ari muncul di layar. Sesuatu yang bikin aku senyum sendiri, sesuatu yang membuat rasa bersalah dan kegembiraan bercampur menjadi satu. Aku tahu, aku semakin tenggelam tapi tak bisa menahan diri. Hari demi hari rasa itu semakin nyata. Setiap kali aku bersama pacarku, aku merasa ada jarak yang tak terlihat. Ada sesuatu yang hilang. Aku mulai membandingkan, tanpa sadar, setiap perhatian yang diberikan pacarku dengan cara Ari membuat aku merasa diperhatikan. Aku mulai merasa bersalah, tapi juga tak bisa menahan diri dari godaan itu. Salah satu momen paling membingungkan adalah ketika Ari tiba-tiba menelponku tengah malam, hanya untuk bercanda ringan. Suara hangatnya di telingaku membuat aku hampir lupa bernafas. Kami tertawa, berbagi cerita kecil, dan aku merasa terhubung dengannya dengan cara yang selama ini aku rindukan, tapi belum pernah kutemukan. Aku mulai menyadari, godaan ini bukan hanya tentang ketertarikan fisik atau kesenangan sesaat. Ini lebih dalam. Ini tentang perhatian, tentang rasa diperhatikan, tentang rasa diakui dan dihargai. Dan aku tahu, jika aku terus membiarkan diri tenggelam, aku akan masuk ke wilayah yang berbahaya. Bukan sekadar hati yang terluka, tapi juga moral, prinsip, dan hidup yang selama ini kubangun. Tapi, godaan itu terus muncul, semakin nyata setiap hari. Setiap senyum, setiap sapaan, setiap chat, semuanya terasa seperti magnet yang menarikku ke arahnya, membuat aku merasa hidup, membuat aku merasa berani, tapi juga membuat aku takut. Takut kehilangan kendali, takut menyakiti orang yang aku cintai,
takut tersesat dalam perasaan yang sulit diungkapkan. Dan malam itu, aku duduk di balkon apartemenku lagi, menatap lampu kota yang berkelip-kelip, menatap langit gelap yang sepi, dan aku berbisik pada diri sendiri. Rani, ini baru godaan, tapi rasanya terlalu nyata untuk diabaikan. Aku tahu, perjalanan ini baru dimulai. Godaan ini akan terus datang, semakin intens, semakin sulit dihindari. Dan aku tak yakin seberapa lama aku bisa bertahan tanpa menyerah pada rasa penasaran yang membakar ini. Tapi satu hal jelas, hidupku tak akan pernah sama lagi setelah pertemuan dan tatapannya hari itu. Satu malam, aku menerima pesan dari Ari yang berbeda dari biasanya. Tidak hanya bercanda atau membahas hal-hal ringan, tapi undangan untuk bertemu di kafe sepi. Awalnya aku ragu. Aku menatap ponsel beberapa kali, membaca ulang pesannya, mencoba menenangkan hati yang tiba-tiba berdebar lebih cepat dari biasanya. Tapi, entah kenapa, aku nggak bisa nolak. Ketika aku sampai di kafe itu, suasananya hening. Lampu temaram, hanya beberapa meja yang ditempati orang-orang yang tampak asyik dengan diri mereka sendiri. Dan di sana, Ari duduk di pojok, menatap pintu begitu aku masuk. Matanya menempel ke aku dengan cara yang bikin aku nyaris lupa bernafas. Senyum tipisnya membuat semua keraguan yang sempat ada perlahan-lahan mencair. Rani, kenapa kita nggak pernah ngomongin ini langsung? Katanya sambil menatap mata aku. Suaranya lembut tapi penuh arti. Ada jeda, cukup lama untuk membuat jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Aku diam, mencoba merangkai kata, tapi rasanya lidah ini keluh. Semua perasaan yang selama ini aku pendam tiba-tiba datang sekaligus. Takut, bersalah, tapi juga ingin. Kami duduk berhadapan, jarak hanya beberapa inci. Aroma kopi dan hangatnya suasana kafe membuat segalanya terasa intens. Ari mendekat sedikit, tanpa mengurangi ruang nyaman kami. Tapi cukup dekat untuk membuat aku sadar betapa besar daya tariknya. Setiap gerakannya terasa begitu familiar, tapi juga membangkitkan sesuatu yang selama ini aku sembunyikan. Aku mulai menyadari bahwa semua percakapan, semua tatapan, semua chat yang selama ini terasa ringan, sebenarnya telah membangun sebuah ketegangan yang tak bisa diabaikan. Dan malam itu, semuanya mencapai titik didih. Dia mencondongkan tubuh sedikit, suaranya bergetar pelan saat berkata, "Rani, aku nggak bisa lagi pura-pura nggak ngerasain ini. Sama kamu." Kata-kata itu seperti palu yang menampar hatiku. Aku menatap matanya, berusaha menenangkan diri, tapi semua emosi yang kubatasi selama ini tiba-tiba menumpuk. Aku tahu, aku sedang berdiri di batas yang berbahaya. Aku punya pacar, seseorang yang kucintai dengan caranya sendiri. Aku nggak ingin menyakiti dia. Tapi Ari membuat sesuatu dalam diriku hidup kembali. Sesuatu yang aku kira sudah lama mati. Ada rasa greget, rasa penasaran, rasa ingin merasa hidup sepenuhnya, yang sebelumnya hilang karena rutinitas yang aman tapi membosankan. Kami berbicara lebih dalam malam itu, tentang perasaan, tentang ketertarikan yang jelas sudah lama ada, tapi tak pernah diungkapkan. Dan semakin aku mendengar suaranya, semakin aku merasakan hal-hal yang sulit dijelaskan. Ada ketegangan di udara, ada panas yang perlahan naik dari dada hingga ke ujung jari. Tanpa aku sadari, tangan kami hampir bersentuhan. Sekali lagi, listrik kecil itu mengalir di antara kami. Dan aku merasakan campuran takut dan ingin yang begitu kuat. Aku menahan diri, mencoba tetap rasional. Tapi Ari menatapku dengan cara yang seolah berkata, "Kamu nggak sendirian, aku juga merasakannya." Aku sadar, semuanya sudah berubah. Dari chat ringan menjadi tatapan intens. Dari candaan kecil menjadi keinginan yang nyata. Hidupku terasa lebih hidup. Setiap nafas terasa lebih berat, setiap detik lebih cepat. Aku merasakan sensasi yang tak pernah kudapatkan sebelumnya. Kombinasi dari kesenangan dan rasa bersalah yang membakar. Selesai kafe itu, ketika aku pulang sendirian, jalanan sepi terasa panjang. Hati ini kacau, tapi ada sesuatu yang tak bisa diingkari. Aku ingin lebih dekat dengannya, ingin merasakan semua sensasi yang aku tahan selama ini.
Tapi bersamaan dengan itu, rasa bersalah makin menekan. Aku membayangkan pacarku, wajahnya, perhatian yang selalu dia berikan, dan aku merasa bersalah karena mulai membandingkan dengan Ari. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, kapan semuanya berubah? Kapan chat biasa menjadi sesuatu yang nyata? Kapan rasa penasaran berubah menjadi ketertarikan yang sulit ditahan? Aku tak punya jawaban. Yang aku tahu hanyalah malam itu, aku berdiri di tepi jurang emosional yang dalam, dan setiap langkah yang aku ambil bisa membuat aku jatuh. Malam-malam berikutnya, aku sering merenung sendirian. Setiap notifikasi dari Ari membuat aku tersenyum sekaligus merasa bersalah. Setiap kata yang dia tulis terasa seperti api yang membakar batasan yang selama ini aku pertahankan. Aku tahu ini bukan hanya tentang keinginan fisik. Ini tentang perhatian, tentang rasa diakui, dan tentang intensitas yang selama ini hilang dalam hidupku. Aku mulai menyadari bahwa titik didih ini bukan sebatas godaan sesaat. Ini tentang pilihan, tentang batas, tentang siapa aku sebenarnya dan seberapa jauh aku berani menempuh jalan yang bisa menghancurkan hidup yang sudah kubangun. Dan aku takut bahwa sekali aku menyerah, aku tak akan bisa kembali ke kehidupan yang aman tapi membosankan itu. Dan malam itu, saat aku menatap langit dari balkon apartemen, aku sadar satu hal. Ari sudah menyalakan api yang tak bisa padam dengan mudah. Api itu membuat aku merasa hidup, tapi juga membuat aku takut akan kehancuran yang mungkin datang. Aku berbisik pada diri sendiri. Rani, ini baru titik didih. Apa aku siap untuk langkah berikutnya? Aku tahu jawabannya belum jelas, tapi satu hal pasti, hidupku sudah tak akan sama lagi. Titik didih itu bukan sekedar perasaan. Itu adalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar, lebih bahaya, dan lebih menggoda dari yang pernah aku bayangkan. Hari demi hari, hidupku terbagi dua. Siang hari, aku menjalani hubungan yang seharusnya penuh cinta dengan pacarku. Kami tertawa, saling bercerita, dan kadang aku merasa nyaman dengan cara hidup yang stabil ini. Tapi malamnya berbeda. Malamnya aku larut dalam dunia yang sama sekali lain. Dunia yang Ari ciptakan untukku. Dunia yang bikin jantung berdebar, kepala terasa ringan, dan hati seakan melayang di antara rasa takut dan ingin. Aku mulai merasakan perbedaan yang begitu kontras. Di siang hari, aku sering tersenyum pada pacarku. Tapi di balik senyum itu, ada bagian dari diriku yang terasa kosong. Ada pikiran yang melayang ke Ari, mengingat percakapan kami, senyumnya, cara dia menatapku seakan tahu setiap rahasia yang selama ini aku sembunyikan. Di malam hari, setiap chat, setiap telepon darinya membuat aku merasa hidup. Aku merasa diperhatikan, dihargai, dan entah kenapa, setiap kata yang dia ucapkan terasa seperti musik yang menenangkan, tapi juga membakar rasa di dada. Semakin hari, aku mulai menyadari bahwa kebohongan kecil yang kubuat untuk menutupi perasaan ini semakin berat. Aku sering mencari alasan untuk keluar malam, untuk mengobrol atau bertemu Ari, sambil berpura-pura bahwa semuanya normal. Tapi di balik itu, aku tahu pacarku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapannya mulai berubah. Pertanyaannya makin sering dan tajam, seperti mencoba membaca isi hatiku yang sebenarnya. Aku panik. Kadang aku ingin berhenti, ingin kembali ke rutinitas yang aman dan nyaman. Tapi greget itu, rasa penasaran, rasa ingin, rasa hidup yang muncul bersama Ari, membuatku sulit mengendalikan diri. Aku merasa seperti kecanduan sesuatu yang salah, tapi tak bisa menolaknya. Ada sensasi yang begitu intens setiap kali dia mengirim chat atau menelpon. Seperti magnet yang menarikku ke arahnya, bahkan ketika aku tahu ini salah. Satu malam, setelah menutup percakapan panjang yang penuh candaan dan sentuhan emosional, ponselku bergetar lagi. Nama Ari muncul di layar. Tapi kali ini pesannya berbeda dari biasanya. Aku membaca dengan jantung berdebar. Kamu yakin mau terus begini? Atau kita coba sesuatu yang berbeda? Aku terdiam.
Pesan itu sederhana, tapi maknanya seperti bom yang meledak di dalam kepalaku. Aku gak ngerti maksudnya sepenuhnya. Apakah dia ingin membawa hubungan ini ke arah yang lebih serius? Atau maksudnya lebih ke sesuatu yang lebih intim? Rasanya campur aduk, penasaran, takut, dan ingin. Rasa penasaran itu makin membakar, seperti api kecil yang semakin lama semakin besar. Hari-hari berikutnya terasa berat. Aku mencoba berpura-pura normal di siang hari. Tapi setiap interaksi dengan pacarku terasa berbeda. Aku menahan diri tapi sekaligus sulit menahan pikiran yang terus melayang ke Ari. Setiap notifikasi dari Ari membuat aku tersenyum sendiri, tapi juga merasa bersalah. Ada rasa bersalah yang menekan, tapi juga rasa ketagihan yang tak bisa diabaikan. Satu sore, pacarku akhirnya bertanya, dengan nada lembut tapi tegas. "Rani, akhir-akhir ini kenapa kamu kayak ada yang gak beres? Kamu beda. Ada yang kamu sembunyikan kan?" Aku menelan ludah, jantung berdebar kencang. Aku ingin bilang jujur, tapi kata-kata itu terasa begitu berat. Aku takut menyakiti dia, tapi juga takut mengakui apa yang aku rasakan tentang Ari. Aku tersenyum canggung, mencoba menutupi ketegangan. "Enggak kok, aku cuma capek aja," jawabku, tapi aku tahu kalau itu bukan jawaban yang jujur. Di malam hari, aku membuka chat Ari lagi. Pesannya tetap di layar, seolah menunggu aku menanggapi. Aku menatap layar ponsel, merasa hati ini berperang. Di satu sisi, ada rasa ingin. Di sisi lain, ada rasa takut. Aku tahu, sekali aku mengambil langkah lebih jauh, aku tak bisa kembali ke kehidupan yang sebelumnya. Tapi rasa penasaran itu terlalu kuat, terlalu menggoda, terlalu menggetarkan hati untuk diabaikan. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang, menatap langit malam dari balkon. Kota di bawahku terlihat sepi dan terang. Lampu-lampu berkelip-kelip, seakan menertawakan kebingungan yang aku rasakan. Aku berbisik pada diri sendiri. "Rani, kamu mau kemana ini? Apa kamu siap untuk rahasia yang bakal terbuka?" Tapi pesan Ari kembali muncul. "Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Sepertinya kamu juga sama kan?" Aku tersenyum tipis, jantung berdebar lebih cepat. Rasa takut, bersalah, penasaran, dan keinginan bercampur jadi satu. Rasanya seperti berada di tepi jurang, satu langkah ke depan bisa membuatku jatuh, tapi sekaligus ada sensasi adrenalin yang tak bisa dijelaskan. Malam itu aku menyadari satu hal. Rahasia ini tak akan bisa ditahan lama. Entah bagaimana, aku harus memilih. Tapi di sisi lain, ada rasa penasaran yang terlalu kuat untuk diabaikan. Aku tahu, aku sedang berada di persimpangan jalan, antara aman tapi membosankan, atau berbahaya tapi greget. Dan aku tak yakin seberapa lama aku bisa menahan diri dari Ari ketika setiap detik, setiap kata, setiap tatapan terasa seperti magnet yang menarikku ke arahnya. Satu hal jelas, hidupku sudah terbagi dua dan rahasia yang aku sembunyikan semakin mendesak untuk diungkap. Tapi aku takut bahwa sekali rahasia itu terbuka, semuanya akan berubah. Aku takut menghilangkan pacarku, takut menghilangkan kendali, tapi juga takut kehilangan Ari, orang yang membuatku merasa hidup lebih dari yang pernah kurasakan sebelumnya. Aku menatap langit gelap, menelan ludah, dan berbisik pelan. "Rani, ini baru permulaan. Rahasia ini bakal terbuka, tapi aku nggak tahu apa yang bakal terjadi setelahnya." Malam itu aku merasa hidupku seperti sedang menunggu ledakan. Ledakan emosi, ledakan perasaan, ledakan rahasia yang tak bisa lagi kubendung. Greget itu semakin nyata, membakar setiap lapisan hati, memaksaku menghadapi pilihan yang sulit tapi tak bisa dihindari. Malam itu, aku duduk sendiri di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Suara kendaraan dari jalan di bawah terdengar seperti irama jauh yang menyatu dengan detak jantungku sendiri. Aku menarik selimut tipis di bahu, tapi rasa dingin yang sebenarnya kurasakan bukan dari udara, melainkan dari perasaan campur aduk yang menguasai hatiku.
Malam itu terasa panjang, seperti setiap detik menekan lebih keras. Seperti waktu menahan aku di antara pilihan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku membuka chat Ari lagi. Namanya muncul di layar dan seketika jantungku berdetak lebih cepat. Pesannya sederhana, tapi setiap kata terasa menembus hatiku, membuat kepala ini muter, membuat nafas tertahan. Kamu siap untuk pilih satu jalan atau tetap di dua dunia? Aku menatap telepon, tangan gemetar, jari-jari seakan tak bisa memutuskan kata untuk menekan tombol balas. Pilihan yang selama ini aku pikir bisa aku tahan, ternyata nggak semudah itu. Rasanya semua orang bisa terluka. Pacarku yang selama ini mencintaiku dengan tulus, dan juga Ari yang membuatku merasa hidup lebih dari yang pernah kurasakan. Bahkan aku sendiri bisa hancur jika salah langkah. Hatiku berperang. Aku mengingat senyum pacarku, cara dia menatapku dengan penuh perhatian, cara dia selalu ada tanpa syarat. Aku mengingat semua momen aman yang selama ini aku jalani bersamanya. Momen yang stabil tapi kadang membosankan. Di sisi lain, aku mengingat Ari, senyumnya, cara dia menatapku seakan tahu semua rahasiaku, cara dia membuat dunia ini terasa lebih hidup, lebih greget. Aku tarik nafas panjang, menutup mata, mencoba menenangkan diri. Tapi setiap detik terasa menegangkan. Malam itu kota yang biasanya tenang terasa menekan seolah ikut menuntut jawabanku. Suara angin yang menerpa balkon terdengar seperti bisikan yang sulit diabaikan. Dan aku merasa berada di persimpangan yang tak bisa dihindari. Lalu teleponku bergetar lagi. Notifikasi dari Ari muncul. Tapi sebelum aku sempat menekan layar untuk membuka pesannya, aku terdiam. Hati ini rasanya tercekat, tubuh gemetar, pikiran kosong tapi penuh bayangan. Aku sadar, sekali aku menekan tombol itu, hidupku akan berubah. Tidak akan ada jalan kembali. Aku menatap langit malam, gelap tapi penuh cahaya lampu kota yang berkelap-kelip, seperti pertanda. Dan aku bertanya pada diri sendiri, siapa yang aku pilih? Apakah aku akan tetap di dunia yang aman tapi membosankan, atau mengikuti greget yang bisa menghancurkan semuanya? Semua pertanyaan itu menggantung di udara, menempel di dada, membakar setiap lapisan hati. Rasanya seperti berada di tepi jurang. Satu langkah maju ke arah Ari berarti meninggalkan segalanya yang aman, satu langkah mundur berarti mengubur semua gairah yang membuat aku merasa hidup. Aku duduk terpaku, tangan masih gemetar memegang ponsel. Mata menatap lampu-lampu kota, pikiranku penuh bayangan, wajah pacarku yang mulai curiga, tatapan Ari yang selalu bikin hati bergetar, cara mereka berdua dalam ingatan yang berulang-ulang. Rasanya aku ingin lari tapi juga ingin tetap di tempat, menunggu sesuatu yang tak pasti. Jam-jam malam bergeser perlahan, suara kota makin hening, tapi detak jantungku tetap gaduh. Aku membuka mata, menatap layar ponsel yang menunggu balasan dariku. Rasanya seperti dunia menahan nafas bersamaku, menunggu keputusan yang aku sendiri belum siap buat. Aku menutup mata, menarik nafas panjang, dan berbisik pelan pada diri sendiri. Rani, hidupku gak akan sama lagi. Apapun yang terjadi besok, aku harus siap. Lalu aku menatap telepon sekali lagi, notifikasi dari Ari tetap di layar, seakan menantang aku untuk mengambil langkah terakhir. Tapi, aku tak menekan tombol itu. Aku hanya duduk, membiarkan malam dan cahaya kota menelan semua dilema, rasa takut, dan ketegangan yang ada. Siapa yang aku pilih? Apakah aku akan tetap di dunia yang aman tapi membosankan? Atau ikut greget yang bisa menghancurkan semuanya? Aku nggak tahu. Satu hal yang jelas, keputusan itu belum diambil, tapi hidupku sudah berubah selamanya. Rasanya seperti menunggu badai yang datang tanpa aba-aba, badai yang bisa menghancurkan atau memberi aku sensasi hidup yang selama ini kurindukan. Malam itu, aku duduk di balkon, tangan masih menggenggam ponsel, menatap kota yang berkelap-kelip, dan hanya satu hal yang pasti. Hidupku gak akan sama lagi. Apapun yang akan terjadi, apapun pilihan yang bakal kubuat, aku sudah berada di titik yang tak bisa kembali. Dan disitulah aku, di antara dua dunia, di antara rasa takut dan greget yang membakar, menunggu keputusan yang belum datang. Tamat.